Puji Tuhan saudara, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita jumpa dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan buat kami, untuk kami boleh kembali belajar dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita ke dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Puji Tuhan. Saudara, menjadi orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan sesungguhnya merupakan ketetapan dan bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Seyogyanya apabila kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menginginkan supaya kita hidup berkecukupan. Bahkan bukan hanya sampai tahap cukup, tapi juga sampai tahap berkelimpahan. Karena itu adalah janji Tuhan untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi permasalahannya, saudara, tidak semua orang percaya mengalami atau sudah mengalami hal itu kepada dirinya. Bahkan dalam fakta kehidupan atau apa yang terjadi dalam sehari-hari, itu bertolak belakang dengan apa yang seharusnya terjadi dalam kita sebagai orang percaya. Ada banyak orang masih memiliki konsep berpikir dan pemahaman yang salah mengenai orang yang diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Ada orang berpendapat bahwa orang yang diberkati, orang kaya, itu pasti disertai Tuhan. Ada orang beranggapan bahwa apabila dia mengiring Tuhan, maka yang dia harapkan adalah harta semata-mata. Dan itu dapat saya katakan bahwa pemikiran yang keliru, saudara. Roh-roh di dunia akan terus berupaya menyeraungkan kebenaran dan menipu orang percaya dengan cara mempertontonkan kehidupan orang yang diberkati Tuhan versi dunia. Versi dunia selalu berbicara mengenai harta yang banyak dan uang yang banyak, dan selalu berpendapat untuk dapat melakukan perkara-perkara yang besar diperlukan uang yang banyak. Maka tidak heran, saudara, jika ada banyak orang yang akhirnya masuk ke dalam sistem dunia yang membuat seluruh kehidupannya hanya untuk memburu uang, yang membuat seluruh sisa hidupnya hanya mencintai uang. Bahkan pada waktu uang sudah didapatkan, tetap saja mereka tidak merasa puas, dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai duka. Saudara, menjadi kaya itu tidak salah. Tetapi apabila kita berorientasi kepada harta, bukan berorientasi kepada si pemberi harta, yaitu pemberi berkat, yaitu Tuhan kita sendiri, maka itu adalah kehidupan yang menyimpang dan akan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena tidak bisa dipungkiri, saudara, bahwa dalam hidup ini kita sebagai manusia selalu ada keinginan selama kita hidup di dunia. Bahkan kadang-kadang keinginan kita itu melebihi dari kebutuhan kita. Kita sebagai manusia kadang-kadang melihat barang-barang yang indah, barang-barang yang mewah,
yang mungkin di luar kemampuan kita untuk membeli. Tetapi ada kalanya kita sebagai manusia tergiur untuk membeli barang tersebut. Kita kadang-kadang tergiur untuk membeli gadget yang indah, gadget yang baik, terbaru. Atau kita tergiur ingin mencoba liburan ke luar negeri. Padahal saudara, apa yang kita miliki itu belum saatnya untuk membeli gadget yang mahal. Tetapi itulah manusia, karena memiliki keinginan yang melebihi kebutuhan itu sendiri. Dan hal seperti inilah yang kembali diingatkan oleh Alkitab melalui 1 Timotius 6 ayat 8, bahwa apabila kita beribadah dan juga disertai dengan rasa cukup, maka itu merupakan keuntungan yang besar. Bahkan tidak berhenti sampai situ, saudara. Firman Allah berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya saudara, apa yang kita miliki kita harus mengucap syukur. Kalau saat ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa punya tempat untuk beristirahat, masih ada makanan di atas meja, masih ada pekerjaan yang kita miliki, hidup kita tidak berkekurangan, maka saat itulah kita mesti mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya kita mesti dapat memanfaatkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebijaksana mungkin. Karena kalau Tuhan mempercayakan kita, kalau kita memelihara hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka saya percaya Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar. Karena itu adalah janji Tuhan. Sekali lagi saudara, Paulus tidak menghalangi untuk kita menjadi kaya, bahkan untuk menjadi sangat kaya. Akan tetapi Paulus mengingatkan bahwa orang-orang percaya yang ingin menjadi terlalu kaya dapat jatuh ke berbagai pencobaan jerat, nafsu yang tentunya akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu tepat sekali apa yang dikatakan Paulus pagi hari ini, bahwa kita tidak membawa apapun ketika kita datang. Pada waktu kita lahir, kita dilahirkan dengan telanjang dan tidak membawa apapun ke dunia ini. Dan pada waktu kita meninggalkan dunia ini, kita hanya membawa jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Segala hal yang bersifat jasmani, termasuk tubuh kita, kekayaan kita, bahkan harta kita, tidak akan kita bawa ke dalam rumah kekal, rumah abadi kita yang ada di sorga. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini, kalaupun kita memiliki tempat tinggal yang sederhana, maka patutlah kita tidak bersungut-sungut. Patutlah kita mengucap syukur. Patutlah kita mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya. Dan biarlah kita hidup berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan, sehingga kita pun boleh beroleh harta di sorga. Kita pun boleh beroleh tempat tinggal yang abadi dan mulia di sorga. Pagi hari ini saudara, melalui firman yang kita dengar, mari kita belajar mengelola gaji kita dengan baik. Mari kita mengutamakan hal-hal yang menjadi prioritas hidup kita. Kita harus dapat membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan kita. Biarlah yang menjadi kebutuhan kita itu menjadi prioritas utama kita, saudara. Dan yakinlah Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kesulitan. Firman Allah berkata, orang yang mengenal Tuhan, anak cucunya tidak akan minta-minta. Dan itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus bijaksana mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu, Engkau adalah Allah Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena Engkau terlebih rindu melihat kami hidup berkelimpahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada waktunya nanti kami boleh menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman yang kami dengar, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami menjadi rema, berbuah, dan orang boleh menikmati buahnya. Firman sudah kami dengar, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan terus berbicara dan mengingatkan kami. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Biarlah kita hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya.